بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab al-muraqabah, yang mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita telah membaca 4 ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan tentang al-muraqabah. Maka pada pertemuan sore hari ini kita akan masuk pada ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab al-muraqabah ini, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'lam, mengetahui, kha'inatal a'yun, pengkhianatan dari mata-mata, yakni mata-mata yang berkhianat, wa ma tukhfis sudur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, ya'lamu, yakni Allah azza wa jalla, kha'inatal a'yun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui mata-mata yang berkhianat. Taib. Kemudian beliau menyebutkan faedah nahwiyah, bahasa. Taib. Dan sampai pada kesimpulan beliau, ucapan beliau, ala kulli hal hadhihi mas'alah nahwiyah ma tahumuhuna. Al-muhim anna lil a'yuni khiyanah. Beliau mengatakan, yang perlu kita ketahui bahwasanya dari mata ini ada yang mata itu dikatakan sebagai mata yang berkhianat. Taib. Wadhalika anna al-insan yanzuru ila syai'i wa la tadhunnu annahu yanzuru ilaihi nazran muharrama, walakin Allah azza wa jalla ya'lamu annahu yanzuru nazran muharrama. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang demikian itu, yakni beliau ingin menjelaskan sisi bentuk dari pandangan yang berkhianat, bahwasanya pandangan kita ini ada yang pandangan itu yang dikatakan sebagai pandangan yang berkhianat.
Kenapa? Kata beliau, yang demikian ini manakala kita melihat seseorang. Beliau katakan, tatkala kita mendapati seseorang dia itu memandang sesuatu dan kita tidak terpikirkan oleh diri kita bahwasanya apakah dia itu memandang sesuatu itu adalah pandangan yang haram ataukah tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jal mengetahui pandangan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah pandangan yang haram. Baik. Yang demikian ini kata beliau, yanzuru ila syakhsi nazra karahiyah. Beliau contohkan. Beliau mengatakan bahwasanya tatkala kita melihat seseorang, dia melihat sesuatu dan kita tidak tahu apa yang dimaksud dari pandangannya tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui tujuan dari pandangannya tadi. Yang demikian ini kata beliau, sebagaimana tatkala orang tersebut dia memandang kepada orang lain dengan pandangan yang disebut dengan pandangan kebencian. Taib. Wa syakhsul manzur, dalam keadaan orang yang dipandangi tadi dia tidak mengetahui, la yadri anna hada nazrul karahiyah, bahwasanya orang yang memandangi dia itu adalah pandangan kebencian. Demikian ya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita mungkin bisa merasakan bagaimana pandangan seseorang terhadap diri kita. Walaupun mungkin dengan senyuman. Padahal dia memandang kita tersebut dengan pandangan kebencian atau pandangan ketidaksenangan. Taib. Dan ini pula di antara bentuk pandangan yang berkhianat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di mana tatkala ada seseorang dia memandang saudaranya taib dengan pandangan kebencian, dan orang yang dipandangi tersebut dia tidak merasa, karena dia melihat orang yang memandangi dia tadi dengan senyuman mungkin, sehingga dia tidak tahu pandangan tersebut pada hakikatnya adalah pandangan kebencian. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan orang yang memandangi saudaranya tadi dengan pandangan kebencian. Demikian pula ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, kadzalika yanzuru syakhsu ila syai'in muharramin. Demikian pula tatkala seseorang dia memandang kepada sesuatu yang haram. Wala yadri al-insanu alladhi yara hadha an-nazira annahu yanzuru ila syai'i nazara inkarin aw nazara ridha. Yang mana orang-orang yang melihat orang tersebut, ia melihat perkara yang haram tadi, apakah dia memandang perkara yang haram itu dengan pandangan pengingkaran atau pandangan keridhaan. Walakinna Allah Subhanahu huwa ya'lamu dzalik. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui pandangan dari seseorang. Fa huwa Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya pandangan-pandangan yang berkhianat. Baik. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita mendapati seseorang dia melihat sesuatu atau mungkin dia melihat diri kita dengan senyuman. Dia pandang diri kita dengan senyuman. Dan kita tidak tahu, namun kita hanya memandang dari zahirnya saja. Kita menganggap bahwasanya itu adalah pandangan keridhaan terhadap diri kita. Bisa saja ternyata sebaliknya, dia memandang kita dengan pandangan kebencian. Namun orang-orang yang demikian keadaannya, taib, apa yang mereka lakukan dengan pandangannya tersebut ini tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun mungkin dia bisa menyembunyikan tujuan dari pandangannya tadi, maksud dari pandangannya tersebut, namun walaupun dia bisa menyembunyikan dari umat manusia, namun pandangannya tadi tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa ya'lamu aidha ma tukhfis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia. Ai al-qulub, yakni apa yang disembunyikan oleh hati-hati manusia ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan yang dimaksud dengan sudur dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya ialah hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan-pandangan yang berkhianat dan Allah mengetahui apa-apa yang disembunyikan di dalam dada, yakni yang dimaksud dengan sudur di sini ialah kata beliau hati. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'annal quluba fis sudur. Dikarenakan yang namanya hati itu letaknya di dada kita. Baik. Wal qulubu hiya allati yakunu bihal aql wa yakunu bihal fahm. Dan yang namanya hati ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di mana tempatnya itu adalah di dada kita dan yang namanya hati ini dengannya kita memahami dan juga memikirkan. Yakni beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya tempat yang namanya tempat pemahaman dan akal manusia itu ada pada hatinya. Baik. Mungkin kalau selama ini kita pahami yang namanya akal yaitu di otak. Namun beliau jelaskan di sini yang namanya hati, yang namanya akal dan pemahaman itu ada dalam qalbunya kita, dalam hatinya kita. Beliau jelaskan. Kata beliau, yang namanya hati dengannya itu seseorang akan berpikir dan dia memahami. Wa yakunu biha at-tadbir dan juga dengan hati tersebut seseorang akan berbuat, melakukan sesuatu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha." Apakah mereka tidak mau berjalan di muka bumi ini sehingga dengannya mereka memiliki hati ya'qiluna biha, yang bisa berfikir dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan dalam ayat tersebut, fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya mereka itu tidaklah buta dari pandangan, tidak. Walakin ta'mal qulub, namun mereka itu buta hatinya, allati fis sudur, yang mana hati itu letaknya di dada. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, subhanallah, maha suci Allah, ka'anna hadhil ayah, seakan-akan ayat ini tanzilu ala halin nasi al-yaum, seakan-akan kata beliau ayat ini turun pada keadaan umat manusia sekarang ini. Bal halin nasi fil qadim, bahkan pada umat terdahulu, pada keadaan umat terdahulu. Dari sisi yakni halil aqlu fid dimagh awil aqlu fil qalb. Dari sisi apakah yang namanya akal itu berada pada otak kita
ataukah akal itu berada pada hati? Baik. Ini yang dijelaskan atau akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau ingin menjelaskan kepada kita sebenarnya letaknya akal itu di mana? Atau letaknya pemahaman itu di mana? Beliau jelaskan di awal tadi, kata beliau, yang namanya hati itu tempat seseorang berakal dengannya atau memahami sesuatu. Dan dengan hati itu pula seseorang itu dia melakukan perbuatan. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Naam, di antaranya ialah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya hati melalui ayat ini, beliau ingin jelaskan kepada kita yang namanya hati itu letaknya di dada. Baik. Dan ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, datang dalam Al-Qur'an. Ya, penjelasan dari Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya akal itu letaknya pada hati kita, bukan pada otak kita. Namun akal ini memiliki kaitan dengan otak kita. Baik, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Setelah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala membawakan ayat ini dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46, beliau sebutkan bahwasanya seakan-akan ayat ini turun untuk memberitahukan kepada kita di manakah letaknya akal itu. Baik. Di mana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hadhihi mas'alah ashkalat ala katsirin minan nuzzari alladziina yanzuruna ila al-umuri nadaratan madiyatan la yarji'una fiha ila qaulillahi ta'ala wa qauli rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, permasalahan apakah akal ini letaknya di otak kita ataukah di hati kita, ini merupakan permasalahan yang diperbincangkan oleh umat manusia dahulu dan sekarang. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, permasalahan apakah akal itu letaknya di otak letaknya di otak ataukah di hati, ini merupakan permasalahan yang diperbincangkan oleh umat manusia terdahulu maupun yang sekarang. Dan kebanyakannya orang-orang yang membahas permasalahan ini, mereka hanya melihat dari sisi peletakannya saja, tanpa kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa illa fal haqiqatu anna al-amra fiha wadihun anna al-aqla fil qalbi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau kita mau melihat dengan hakikat yang ada dalam permasalahan ini, apakah akal itu letaknya di hati atau letaknya di otak kita, kata beliau perkaranya sangat jelas. Yang namanya akal itu letaknya di hati. Kata beliau, wa annal qalba fi sadri, dan sesungguhnya yang namanya hati ini letaknya itu di dada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi ini sehingga dengan demikian mereka memiliki hati-hati yang yaqiluna biha, hati mereka itu berakal dengannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang berakal? Hati, bukan otak. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa innaha ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak buta pandangan mereka, bukan karena buta penglihatan mereka, namun mereka adalah orang-orang yang buta akan hati-hati mereka. Naam, allati fis sudur, yang mana letaknya hati itu di dada-dada mereka. Ayat yang ini menjelaskan kepada kita yang namanya hati itu letaknya di dada. Ayat ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita dengan jelas bahwa yang namanya akal itu letaknya di hati, dan hati kita ini letaknya di dada kita. Dengan ayat ini dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Tayyib. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Walam yakun al-qulubul lati fi admidhah." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan al-qulubul lati fi admidhah, hati yang berada pada otak mereka. Tayyib. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebaliknya, allati fis sudur, hati yang ada pada dada-dada mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fal amru fihi wadihun jiddan anna al-aqla yakunu fil qalb. Maka dari sini sangat jelas bagi kita, sangat jelas sekali bahwasanya yang namanya akal itu letaknya di hati. Wa yu'ayyidu hada qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia menguatkan hal ini, yang menjelaskan bahwasanya yang namanya akal itu letaknya di hati kita, ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada sekerat daging, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila daging tersebut baik, maka niscaya akan baik pula seluruh jasad kita, anggota tubuh kita yang lainnya pula akan baik. Dan sebaliknya, apabila daging tersebut dia itu rusak, maka akan rusak pula anggota tubuh kita yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wahyal qalbu, ketahuilah sekerat daging tersebut adalah hati. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang semakin memperkuat kepada kita bahwasanya yang namanya akal itu letaknya di hati kita. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, fama baluka bi amrin syahida bihi kitabullah wallahu ta'ala huwal khaliqul alimu bi kulli syai'in wa syahidat bihi sunnatur rasul. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, bagaimana pendapatmu ya dengan suatu urusan yang mana urusan tersebut dipersaksikan oleh kitabullah, oleh Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, Rabb yang menciptakan, Al-Alim, dan juga Rabb yang Maha mengetahui, bi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, wa syahidat bihi, dan juga sesuatu tersebut dipersaksikan oleh sunnatur Rasul, oleh sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni beliau ingin mengatakan kepada kita, bagaimana pendapat kita tatkala Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW telah menjelaskan sesuatu perkara. Apakah perkara tersebut tidak jelas? Naam. Maka kata beliau, innal wajiba alaina, sesungguhnya wajib bagi kita kaum muslimin wal muslimat,
Iza dzalika an natraha kulla qaulin yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam wa an naj'alahu tahta aqdamina wa an la narfa'a bihi ra'sa. Pelajaran dari beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berkaitan adab seorang muslim dan muslimah, berkaitan dengan adabnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala atau terhadap Al-Qur'an, dan juga adabnya seorang muslim atau muslimah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah beliau. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, apabila kita telah mendapati Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, begitu pula hadis Nabi atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau tentang suatu permasalahan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengambilnya, membenarkannya, kemudian menolak dan membuang jauh-jauh, mencampakkan segala sesuatu, entah itu perbuatan maupun ucapan yang menyelisihi kitab Allah, yang menyelisihi Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wa an naj'alahu tahta aqdamina, serta kita menjadikan perkara-perkara yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tahta aqdamina, di bawah kaki-kaki kita. Wa alla narfa'a bihi ra'san, dan kita tidak menoleh padanya sedikit pun. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang penting bagi kita semuanya tatkala kita dihadapkan dengan suatu permasalahan yang mana permasalahan tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam Kitabullah, dan juga dijelaskan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis beliau. Taib, dengan penjelasan yang begitu gamblang, kemudian datang ucapan atau orang-orang yang menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran tadi, atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Maka seorang muslim dan seorang muslimah, mukmin dan mukminah, tentunya dia akan mengambil dan mengimani, mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu pula apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih, daripada ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat yang lainnya yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan adab seorang muslim dan muslimah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, yang mana permasalahan tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taib, dengan penjelasan yang sangat jelas, namun datang orang-orang yang menyelisihi penjelasan Allah Subhanahu wa taala tersebut dan juga penjelasan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, maka di antara adab seorang muslim dan muslimah ialah dia mengambil, berpegang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau.
lebih mempercayai apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang disebutkan oleh makhluk yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perkara yang penting harus diketahui oleh kita semuanya. Tatkala kita dihadapi dengan sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sesuatu tersebut adalah sesuatu yang sudah masyhur di tengah-tengah masyarakat, namun manakala itu menyelisih Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyelisih syariat Islam, maka kita menolaknya, membuang jauh-jauh pendapat yang demikian, dan kita kembali tetap berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian ucapan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, wa anna ja'alahu tahta aqdamina. Ucapan beliau, dan kita menjadikan ucapan-ucapan yang menyelisih Al-Quran atau amal-amalan yang menyelisih Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita letakkan di bawah telapak kaki kita. Ini sebagaimana pula datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, setiap perkara jahiliyah, ya, setiap perkara jahiliyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tempatnya di bawah telapak kakiku. Yakni ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adat kebiasaan orang-orang jahiliyah yang itu menyelisihi Al-Quran maupun menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita tinggikan di atas Al-Quran dan sunnah Nabi. Dia harus ikut kepada sunnah, ikut kepada Al-Quran. Naam. Maka apapun itu, manakala dia menyelisihi bertabrakan dengan Al-Quran atau bertabrakan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah wajib bagi dia untuk mengambil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membuang jauh-jauh atau meletakkan perkara yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut di bawah telapak kakinya. Tidak butuh untuk ditoleh. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pula bentuk konsekuensi, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta konsekuensi menjadi seorang muslim. Dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala sesuatu dan menjauhi dan membuang perkara-perkara yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal ini tayyib bisa juga kita terapkan pada pendapat atau teorinya Darwin, yang dia adalah seorang yang kafir yang mengatakan manusia itu berasal dari monyet, dan ini menyelisihi, ya, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pemahaman yang demikian ini diajarkan di sekolah-sekolah, dan ini merupakan pemahaman kufur. Kenapa dikatakan kufur? Karena pemahaman yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin yang pernah duduk di bangku sekolah akan mendapatkan teori yang demikian. Teori Darwin yang mengatakan bahwasanya manusia itu berasal dari monyet. Taib. Dan ini merupakan teori kufur, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengingkari, menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Demikian pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, contoh yang lainnya berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, apabila ada seekor lalat yang lalat tersebut itu terjatuh dalam minuman kita,
ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita celupkan lalat tersebut baru kita buang. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana lalat itu pada sayapnya, satu sayapnya itu mengandung racun dan yang lainnya, sayap yang lainnya itu mengandung penawarnya. Maka seorang muslim, seorang muslimah atau seseorang yang mengatakan dia itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya tatkala mendengarkan hadis ini, yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka dokter-dokter yang lainnya itu mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka melakukan penelitian dan semisalnya, tetap yang namanya seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin dan mukminah, mereka mengimani, membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dan begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Baik. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ini merupakan pelajaran yang berharga bagi kita kaum muslimin seluruhnya, untuk kita tatkala dihadapkan dengan sesuatu yang menyisihi Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, maka kita mengedepankan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan membuang jauh-jauh perkara-perkara yang menyisihi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Apapun itu, segala sesuatu yang menyisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat Islam, maka dibuang jauh-jauh. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, segala perkara jahiliyah itu letaknya di bawah telapak kakiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara tersebut ya merupakan sesuatu yang masyhur di tengah-tengah masyarakat atau mungkin sudah menjadi suatu adat kebiasaan masyarakat, namun manakala adat tersebut, kebiasaan tersebut menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi agama Islam, maka perkara tersebut tetap tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sekaligus menjelaskan kepada kita bentuk kejujuran kita dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kala tatkala kita dihadapkan dengan suatu permasalahan yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, taib, maka di situ kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim atau seorang muslimah yang jujur keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia akan lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada selain keduanya. Taib. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, idzan al-qalbu huwa mahalul aql wala syak. Maka dengan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, kata beliau, dari sini kita ketahui yang namanya hati ini merupakan tempatnya akal. Ya. Dan ini tidak diragukan. Kenapa? Datang ayat yang menjelaskan demikian. Taib. Walakinna ad-dimagha mahalu tasawwur. Namun kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, yang namanya otak ini merupakan tempatnya at-tasawwur, tempat untuk menggambarkan sesuatu. Ya. Ya, ini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya akal, hati dan otak ini memiliki keterikatan. Taib. Namun asalnya akal ini letaknya di hati. Kata beliau, ya, kata Syekh Utsaimin, yang namanya akal itu tempatnya di hati.
Akan tetapi yang namanya otak kita ini merupakan tempat di mana kita mencerna sesuatu, menggambarkan sesuatu. Summa idza tasawwaraha wa jahazaha ba'atha biha ilal qalb. Di mana kata beliau yang namanya otak kita ini tatkala telah mencerna sesuatu yang ada di hadapan kita, yang mungkin kita lihat atau yang kita dengar atau yang kita pegang, setelah dipahami oleh otak kita, maka setelah itu otak kita tersebut mengumpulkannya, dan semuanya setelah terkumpul baru dikirimlah, ditransfer ke hati kita. Summa al-qalbu ya'muru aw yanha. Setelah itu baru apakah hati itu dia memerintahkan untuk melakukan tersebut, apa yang disampaikan oleh otak kita tadi, ataukah melarang darinya. Maka beliau menggambarkan, jadi otak kita itu seperti sekretaris, yang mana dia mengumpulkan data-data segala sesuatu yang didengar atau yang dilihat atau yang dipegang. Setelah itu, setelah terkumpul semuanya, baru ditransfer ke hati kita. Kemudian hati inilah yang akan menentukan untuk memutuskan apakah yang dikirimkan oleh otak kita tadi harus dikerjakan ataukah tidak. Maka kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, apa yang kita jelaskan ini, kata beliau, wa hadza laisa bigharib. Ini bukan sesuatu yang asing. Bukan sesuatu yang asing. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh kita ini kaum muslimin, kalau kita melihat, maka kita akan mendapati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada tubuh kita ini, dengan penciptaan yang begitu sempurna dan juga pengaturan yang ada padanya. Taib. Beliau sebutkan, wa fi hadzal jism, di dalam tubuh kita ini asya'u gharibah, terdapat sesuatu yang bermacam-macam. Taharu fihal uqul, yang mana akal kita, berarti apa yang ada dalam hati kita, karena beliau katakan yang namanya akal itu ada di hati. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dalam jasad kita ini terdapat organ-organ tubuh yang bermacam-macam, yang mana hati kita ini, akal kita ini, itu merasa kurang stabil dalam mencernanya. Thayyib. Kemudian beliau mengatakan, falaisa bigharibin anna Allah Subhanahu wa taala yaj'alu at-tasawwur fir ra's. Dan bukanlah sesuatu yang aneh tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam tubuh kita ini terdapat berbagai macam organ tubuh, sehingga menjadikan akal kita, apa yang ada dalam hati kita ini sulit untuk mencernanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan semua itu tergambarkan pada kepala kita. Yang semua itu digambarkan dan dikumpulkan melalui otak kita. Dan semua organ tubuh yang tadi dalam tubuh kita ini setelah dikumpulkan data-datanya oleh otak kita, kemudian baru dikirim ke hati kita. Mulai hati kita atau akal kita yang ada dalam hati ini bisa mencerna satu persatu dari organ tubuh kita tersebut. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Makanya beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila daging yang ada dalam tubuh kita tadi, hati kita tadi itu baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuh kita. Kata beliau, falaula annal amra lil qalbi makana idza saluha salahal jasadu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau seandainya urusannya itu bukan karena dari hati, bukan hati yang menentukan, dia memikirkannya, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengatakan idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Al-muhim,
ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan kesimpulannya, fal qulubu hiya mahalul aql wat tadbiri lisyakhsi. Yang namanya hati ini merupakan tempatnya akal dan juga pengaturan bagi seseorang, namun walakin la syakka anna laha ittisalan bid dimag. Namun tidak diragukan bahwasanya yang namanya hati kita, akal kita atau akal yang ada dalam hati kita ini memiliki kaitannya dengan otak kita. Ya tadi itu, otak itu sebagai sesuatu yang mencerna, mengumpulkan data-data, setelah itu baru dikirimkan ke hati kita. Ya, baru setelah itu apakah hati kita ini dia mau mengerjakannya ataukah tidak. Dia bisa menghukuminya hati kita setelah dikirim dari otak kita tadi, data-data yang dikumpulkan oleh otak kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, walihada idza ikhtalla dimag fasada tafkir wa fasada al-aql. Maka dari sini beliau katakan yang namanya otak itu masih ada kaitannya dengan hati. Hal ini kita bisa dapati tatkala otak kita itu bermasalah, maka pikiran kita pun atau apa yang ada dalam hati kita pun akan mengalami dampaknya. Taib. Fahada murtabitun bihada. Maka semuanya ini, hati kita dan juga otak kita ini memiliki kaitan. Namun yang namanya akal dan yang menggerakkan segala sesuatu itu berada pada hati kita. Wal qalbu fis sadr, dan yang namanya hati itu letaknya di hati, dan yang namanya hati itu letaknya di dada. Naam, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Naam, ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala faedahnya kepada kita semuanya, yang mana dalam ayat ini beliau memberikan faedah kepada kita bahwasannya yang namanya pandangan seseorang itu tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dia bisa menyembunyikan maksud dari tujuan pandangan dia terhadap orang lain atau kepada sesuatu, dia mungkin bisa menutupinya dari umat manusia, namun pandangannya tersebut tidak bisa luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada pada hati-hati kita semuanya. Dan yang namanya hati atau akal manusia ini letaknya pada hati kita, dan semua itu masih ada kaitannya dengan otak kita. Thayyib. Dan juga faedah yang disebutkan dalam ayat ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin, faedah yang penting, yaitu untuk kita kaum muslimin dan muslimah senantiasa mendahulukan, mengedepankan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ucapan-ucapan makhluk atau pendapat-pendapat yang lainnya yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.